Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit tentang data analytics ya. Untuk tugas TOT Digital Talent, kita di sini akan belajar library Python yang powerful untuk analisis data. Itu namanya adalah Pandas. Jadi kalau kita bicara data analisis, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak memahami algoritma ini, memahami library ini. Jadi kita cukup import library Pandas. Ya. Jadi kalau bagi yang belum ada, kita bisa langsung pakai pip install Pandas ini ya di command prompt gitu ya. Ini saya sudah terinstall, jadi saya cukup memanggil library-nya menggunakan import Pandas. Dan secara umum best practice-nya biasanya kita berikan alias sebagai SPD ya. Dari sini kita akan coba membaca sebuah file gitu ya untuk kita analisis. Jadi Pandas ini punya dua struktur data ya, yaitu series dan data frame. Jadi Pandas ini punya series dan data frame. Jadi kalau series itu dia digunakan untuk data satu dimensi. Sedangkan data frame dia digunakan untuk data dua dimensi. Data dua dimensi itu seperti tabular gitu ya, seperti Excel gitu ya. Jadi ada kolom dan baris gitu. Yang secara umum data terstruktur itu biasanya dalam bentuknya tabular gitu ya. Dia punya kolom, dia juga punya baris. Ya. Jadi kita akan menggunakan data frame untuk membaca data CSV yang sudah saya sediakan, yakni datasetnya adalah dataset Titanic gitu ya. Dataset Titanic itu merupakan dataset tentang ini data kecelakaan kapal Titanic ya. Ini merupakan dataset yang sangat populer gitu ya kalau kita bicara tentang machine learning. Saya sudah siapkan di satu folder yang sama dengan ini file notebook ini. Jadi kita cukup panggil gitu ya. Jadi kita cukup panggil dan kita tampung ke dalam satu variabel. Misalnya kita sebut namanya df gitu ya, data frame. Kemudian kita panggil menggunakan library Pandas, yaitu pd, karena kita sudah berikan alias. Kemudian fungsinya adalah read CSV. Gitu. Nah sebenarnya banyak parameter di dalam CSV ini ya. Kita bisa, kalau di Jupyter Notebook, kita bisa menggunakan shift tab gitu untuk melihat lebih lanjut gitu ya parameter-parameternya. Secara umum diberikan nilai default gitu ya, misal separatornya koma gitu ya, delimiternya tidak ada delimiter, headernya terbaca dan seterusnya ya. Kita akan ignore ini sementara karena kebetulan memang datasetnya sudah menggunakan koma untuk default separatornya. Jadi, kemudian kita cukup masukkan ini, kita cukup masukkan nama filenya gitu ya, karena dia berada dalam satu path, kita cukup panggil data Titanic.csv. CSV. Nah, kalau kita baca, dia sudah ditampung ke dalam variabel df. Kemudian kalau kita ingin ngecek, kita bisa tuliskan df seperti ini. Kemudian kita bisa langsung jalankan sebenarnya. Tapi baiknya untuk mereview atau mempreview data, kita gunakan fungsi namanya head atau tile gitu. Sehingga kita bisa mengambil sebagian kecilnya gitu ya. Karena untuk mereview data, kalau kita tampilkan data secara langsung itu sangat berat ya. Kebetulan data Titanic ini kecil gitu. Kalau misalnya datanya sangat besar, itu sangat akan lama gitu untuk meloadnya. Kita bisa gunakan head gitu ya. Head dia akan mengambil 5 record paling atas gitu ya. Jadi ini adalah record ke-0, record ke-1, record ke-2 dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa melihat di sini juga kita bisa melihat ada berapa kolom gitu ya.
kemudian bentuk datanya seperti apa, atau kita juga bisa apa namanya berikan parameter di dalam head gitu. Misal saya ingin menampilkan 3 gitu ya, kita cukup masukkan angka 3 di sini. Itu juga bisa ya. Kita juga bisa menggunakan tile gitu ya untuk mengambil data yang paling belakang gitu. Atau kita bisa tahu indeksnya berapa banyak sih, berapa banyak record sih yang diberikan atau yang ada dalam dataset ini. Gitu. Misal kita bisa tulis df.tile. Ini adalah 5 record terakhir paling belakang gitu ya. Jadi datanya ada dari 0 sampai 890 gitu. Berarti ada 891 data di sini, record gitu di sini ya. Nah, kita bisa melihat sama persis. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita bisa mencari tahu seberapa banyak sih atau mencari informasi tentang dataset ini menggunakan info gitu ya. df.info ya. Dengan ini kita bisa tahu lebih detail tentang nama kolom-kolomnya bahwa ada 11 kolom di sini, ada 12 ya, dari 0 sampai 11 ini ya. Ada passenger ID itu merupakan ID ya, ID dari ini ya, penumpang ya, passengernya ya. Kemudian survive 0 atau 1 gitu, artinya survive ini 1 itu artinya dia selamat, itu ya 0 artinya dia tidak selamat. Jadi dataset ini biasanya digunakan untuk kasus klasifikasi gitu. Yang survive ini atau kolom survive ini merupakan kelas target gitu. Jadi diberikan data-data seperti ini, nanti akan ditebak gitu dia survive atau enggak gitu. Jadi salah satu bentuk contoh klasifikasi. Dan P-class itu merupakan ininya ya, apa kelasnya ya, apakah dia 1, 2, 3 atau mudahnya adalah apakah dia ekonomi, VIP atau VVIP gitu ya. Kemudian ini namanya, kemudian ini jenis kelaminnya, age-nya, sex-nya ya. Sex-nya ya. Kemudian age-nya merupakan umurnya, apakah dia punya sibling atau spouse gitu ya, punya pasangan gitu ya. Kalau 0 artinya dia tak punya. Jadi memang dari datasetnya ini digabung gitu ya. Atau parent atau children gitu. Kemudian tiketnya, kemudian fare-nya gitu ya, biayanya, kemudian kabinnya, kemudian dia berangkat dari mana gitu. Jadi ini merupakan ini ya, ada S, kemudian C, Q itu ada kepanjangannya ya. Kalau S kalau nggak salah Southampton gitu ya, C dan Q saya lupa. Jadi ini merupakan pelabuhan di Inggris gitu. Nah ini kita bisa tahu di sini bahwa datanya pada passenger ID ada 891 gitu. Sedangkan pada age di sini hanya 714 gitu. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa ini pasti akan ada missing value gitu. Jadi di age ini nanti akan ada nilai-nilai yang kosong. Jadi ada passenger yang kosong umurnya ya. Nah, di sini kita melihat bahwa kabinnya paling sedikit, jadi sebagian besar datanya ini tidak punya kabin gitu ya. Jadi hampir berapa ya? 60%, 80% itu mungkin tidak ada data kabinnya gitu. Dan seterusnya ya. Kita bisa melihat tipe datanya di sini ya. Dan seterusnya. Kita juga bisa mendescribe dataset ini gitu untuk data-data numerik gitu ya. Jadi kita bisa tahu rata-rata umur rata-rata umur ini, umur passengernya ini berapa, paling tua berapa, paling muda berapa gitu ya, berapa paling banyak ininya, siblingnya dan sebagainya gitu. Tapi hanya untuk numerik data gitu. Kita bisa gunakan describe, df.describe. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat pada age-nya ini rata-ratanya ada 29. Kemudian paling kecil ada umurnya 0,4 bulan gitu ya, 0,4 tahun gitu ya. Paling tua ada 80 gitu. Seperti survive gitu ya, karena dia bentuknya merupakan numerik juga, tapi dia juga bentuk kategorikal juga. Jadi dia tidak akan punya makna gitu ya. Karena survive itu hanya 0 dan 1. Dia bukan angka numerik yang bentuknya continuous gitu ya. Nah, kita bisa tahu rata-rata ininya ya, harganya gitu ya. Oke, itu sekilas. Kita juga bisa menggunakan shape gitu ya untuk melihat
lebih ringkas berapa banyak kolomnya dan berapa banyak ininya kolomnya dan juga barisnya gitu. Kita bisa tulis df.shape gitu. Nah, berarti ada 12 kolom dan ada 891 baris. Ya, ini merupakan metode-metode yang ini ya, yang fundamental ya, yang dasar kalau kita ingin melakukan analisis data. Oke, kemudian kita akan melihat missing value gitu ya. Pertama kita akan melihat missing value. Kita tahu bahwa di edge ini dia ada missing value di sini ya, atau di cabin ini ya. Tapi secara secara umum seperti apa sih kita bisa tahu bahwa ada data yang missing atau tidak? Kita bisa menggunakan is null gitu ya, df that is null. Kalau kita tampilkan, kalau dia adalah false gitu ya, maka artinya dia tidak null gitu ya. Kalau false dia tidak null, false dia tidak null gitu, dan seterusnya gitu ya. Kalau di sini ada true berarti dia null gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya. Pada record pertama ini di sini cabinnya adalah none gitu ya. None itu artinya tidak ada datanya gitu ya kalau dalam Python. Nah, kita bisa lihat di sini pada record ke 0 ini KB-nya true gitu ya. Apa namanya? Nulnya gitu ya. Ya artinya dia memang tidak ada gitu. Nah, tetapi kalau kita membacanya seperti ini itu cukup susah gitu. Ini terlalu banyak gitu ya. Kita bisa melakukan agregasi untuk masing-masing kolomnya ini. Kita bisa lakukan atau tambahkan fungsi sum gitu. F dot is null kemudian sum, sehingga kita bisa agregasi. Nah, kita bisa agregasi bahwa yang null itu untuk H ada 177 record gitu, untuk cabin ada 687 record, untuk embark ada 2 record gitu ya. Untuk mengatasi ini ada banyak cara gitu ya. Yang paling mudah kita bisa menginput, melakukan imputasi gitu ya. Jadi kita bisa berikan nilai kosong-kosong ini dengan misal rata-rata dari umurnya gitu. Atau kita bisa hubungkan dengan apa namanya? Kita bisa hubungkan dengan ini, dengan kolom yang lain atau variabel yang lain gitu. Yang paling dekat dengan H adalah apa gitu ya. Jadi misal H itu hubungannya dengan misal misal P kelas gitu ya. Jadi tiket gitu, biasanya umur semakin tua umurnya itu kelasnya semakin ini, semakin VVIP gitu ya, karena kalau orang sudah tua itu maka banyak uangnya gitu, kurang lebih seperti itu. Sehingga kita dalam memberikan nilai ini bukan rata-rata dari seluruh penumpang, tapi dibagi berdasarkan kelasnya gitu. Kalau kelas 1 rata-ratanya berapa, kelas 2 rata-ratanya berapa, dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Kita akan coba ini ya. Kita akan coba masukkan apa namanya? Umur secara rata-rata aja biar mudah gitu ya. Jadi pertama kita cari rata-ratanya dulu gitu ya. Ini rata-rata secara umum gitu ya. Kita bisa df, kemudian parameternya kita hanya ingin mengambil kolom age gitu ya. Kemudian kita bisa cari rata-rata. Rata-ratanya kita min gitu ya. Jadi kalau kita cari umur rata-ratanya tadi adalah 29,6 ini. Atau kita bisa lihat dari ini tadi. Dari mana tadi ya, describe tadi ya. Age-nya ini 29,6 rata-ratanya ya secara umum. Ya, jadi kita punya variabel rata-rata yang mengambil dari rata-rata setiap penumpang. Nah, kita bisa impute gitu ya, jadi ditambal gitu ya, karena kita melihat tidak masih sedikit gitu ya. Mungkin 100 sekian itu cukup banyak ya sebenarnya, tapi jika dibandingkan dengan kabin yang 600 sekian itu sangat besar gitu. Jadi kita bisa menghapusnya, tetapi mungkin kita bisa mengisinya gitu dengan beberapa metode-metode. Sehingga kita bisa replace gitu ya, df h, kemudian kita panggil atau baca dari kolom age dan kemudian kita isikan gitu. Kita bisa
masukkan fungsi untuk memasukkan nilai menggunakan filna gitu ya. Filna artinya mengisi yang kosong-kosong tadi. Diisi apa? Diisi dengan variabel rata-rata ya. Rata-rata. Kemudian kalau kita jalankan, maka nilai H ini yang aslinya dia punya missing sebanyak 177, maka dia sudah habis gitu ya. Sudah keisi gitu. Nah, kalau kita ingin cek, kita bisa gunakan fungsi yang sama seperti ini. Script yang sama. Kalau kita jalankan, nah H-nya ini sudah tidak ada yang missing value lagi di sini ya. Ini adalah dasar-dasar dari Pandas. Yang kita ambil contohnya adalah bagaimana mengisi nilai yang kosong gitu, dan dasar-dasar seperti melihat deskripsi dari datanya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.